Halo Ngab, gimana kabarnya? Semoga puasanya aman ya. Jangan seperti saya udah ada yang bolong. Kali ini saya akan merakuem sebuah film mengisahkan tentang perjuangan seorang Bu Pahlawan cantik untuk mengungkap perdagangan narkoboy tanpa bercirit-cirit. Di awal, langsung saja ke alur ceritanya. Di wilayah Taiwan Kulon, 3 sahabat Yuan Tao dan seorang pria bisu sedang melakukan transaksi barang haram dengan mitra bisnis mereka. Namun, kesepakatan yang telah dibuat mendadak berubah karena pihak lawan menaikkan harga secara sepihak. Tanpa banyak bicara, Yuan memutuskan untuk tetap menjalankan transaksi. Namun, situasi semakin memburuk ketika pihak militer tiba-tiba melakukan penggerebekan. Dalam kekacauan yang terjadi, Yuan dan kedua temannya memutuskan melarikan diri. Sayangnya, mereka dihadang oleh pasukan tentara yang dipimpin oleh seorang jenderal korup. Jenderal itu menawarkan kesepakatan mantap. Jika ingin selamat, ia harus menyerahkan uang hasil transaksi. Dengan terpaksa, Yuan menyetujuinya. Meskipun kehilangan uang, mereka bertiga akhirnya dibebaskan dan bersembunyi di sebuah lubang. Di sana, Yuan meyakinkan teman-temannya bahwa bekerja sama sang jenderal untuk sementara waktu adalah pilihan terbaik sampai mereka memiliki cukup uang untuk membangun bisnis yang lebih besar untuk ke depan. Beberapa bulan kemudian, seorang polisi wanita bernama Ying mengikuti rapat terkait maraknya peredaran narkoboy. Ia diberi mandat untuk memimpin pasukan khusus bersama rekannya, Chen, dalam upaya menangkap para pengedar yang akan bertransaksi malam itu. Di sisi lain, Tao bersama anak buahnya tiba. Salah satu anggota mereka, Sinin, yang masih belum berpengalaman, sempat membuat Tao malu di hadapan mitra bisnisnya. Sementara itu, Yuan yang mengamati dari kejauhan, menyadari kehadiran polisi. Ia segera memperingatkan Tao untuk meninggalkan lokasi, tetapi semuanya sudah terlambat. Saat salah satu pengedar berusaha melarikan diri, Ying melakukan pengejaran dan berhasil menangkapnya. Namun, saat pria itu membuka topengnya, Ying terkejut. Pengedar itu adalah tunangannya sendiri yang sempat menghilang tanpa kabar. Akibat insiden tersebut, Chen melaporkan Ying ke atasan mereka karena dianggap melakukan kesalahan fatal. Tak lama kemudian, Ying dikeluarkan secara tidak hormat dari kepolisian. Belum jauh dari lokasi, Ying tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil dan diculik. Shen, yang menyaksikan kejadian itu, segera menghubungi Yuan untuk meminta bantuan. Namun, karena Yuan sedang sibuk, Shin terpaksa bertindak sendiri. Ying kini berada di tangan Sony, seorang pria yang masih satu komplotan dengan Sinin, tetapi lebih senior. Sony ingin membalas dendam kepada Ying karena ia pernah dipenjara 3 tahun. Akibat operasinya tak hanya itu, Sony juga berniat membuat Ying menderita selama berada di sana. Shin akhirnya tiba di lokasi untuk menyelamatkan Ying. Sayangnya, sebelum sempat mengalahkan satu orang pun, ia dihantam dengan kayu hingga tak sadarkan diri. Sony bahkan mengancam akan mencelakai Ying lebih jauh. Namun, di saat yang tepat, Yuan dan pria bisu datang. Mereka memaksa Sony untuk menghentikan kegilaannya dan memerintahkan Shin agar membawa Ying ke mobil untuk diobati. Sejak saat itu, Ying tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Setahun kemudian, Yuan yang merasa Ying sudah cukup pulih, memberinya koper berisi uang agar bisa memulai hidup baru. Namun, Ying menolak. Ia justru ingin mencari Sony untuk membalas dendam. Yuan akhirnya membawa Ying ke sebuah klub malam untuk bertemu Sony. Di sana, Sinin,
yang melihat kedatangannya merasa senang, karena Ying masih hidup. Namun, Ying tidak peduli, ia hanya ingin berhadapan dengan Sony. Yuan kemudian meminta Tao untuk membawa Sony kepadanya. Ia tidak ingin ada pertikaian, tetapi melihat perubahan pada Ying, ia terpaksa membiarkannya melakukan apa yang diinginkan. Tao, yang tak terima, mencoba menghentikan Ying, tetapi malah dihantam botol oleh wanita itu. Yuan akhirnya menghentikan pertikaian dan meminta Tao untuk melupakan masalah ini. Sementara itu, Tao memerintahkan agar seorang wanita bernama Uli diamankan dan dibawa keluar kota. Namun, ketika pria bisu dan Ying tiba di kediaman Uli, mereka mendapati Chen dan tim polisi sudah berada di sana. Chen berniat menangkap Uli untuk menggali informasi tentang gembong narkoboy. Setelah pencarian yang cukup lama, Chen berhasil menemukan Uli lebih dulu, pria bisu yang melihat itu. Namun Ying tidak sanggup melakukannya, sehingga pria bisu mengambil alih tugas tersebut. Tao akhirnya ditangkap oleh polisi dan diinterogasi tentang keterlibatan Uli dalam jaringan narkoba. Namun, ia tetap bungkam. Chen pun mendapatkan ide, memperlihatkan ekspresi Tao ketika mengetahui Uli masih hidup. Tao yang sadar akan hal itu segera menemui Yuan dan memintanya untuk memastikan bahwa Uli benar-benar dihabisi sebelum ia bisa mengungkap identitas mereka. Yuan pun memerintahkan Ying untuk menangani masalah ini sebagai bukti kesetiaannya. Di tengah malam, Ying menyelinap ke rumah sakit untuk dengan menyamar sebagai perawat dan dibantu pria bisu yang mengalihkan perhatian polisi, Ying berhasil masuk ke ruangan perawatan. Pria bisu akhirnya tertangkap oleh polisi, tetapi ia tetap merasa lega karena Ying berhasil menyelesaikan misinya. Ia segera memberitahu Yuan bahwa tugas sudah selesai. Sementara itu, si bisu yang masih dalam penjara mendengar suster berbicara bahwa Uli harus mengganti obatnya. Ia pun sadar Uli masih hidup. Dengan cepat, ia melarikan diri untuk melaporkan ini kepada Yuan. Di Tempered Lane, Ying yang berada di klub malam mulai menanyakan lokasi penyimpanan narkoboy milik Yuan. Sinin yang tidak curiga menjelaskan bahwa selama ini ia pergi untuk mengumpulkan uang demi pernikahan mereka. Keesokan harinya, Ying menyusup ke markas Yuan dan menemukan ruangan rahasia tempat narkoba disimpan. Namun, Yuan yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba dihadang oleh pria bisu yang memberitahu tentang pengkhianatan Ying. Menyadari dirinya telah ditipu, Yuan yang marah besar langsung menuju markas untuk menghabisi Ying. Dalam pertempuran yang terjadi, pria bisu tewas dan Ying tertembak di bahunya. Dalam keadaan sekaratul, Ying meminta Sinin untuk mengantarkan jasadnya ke depan kantor polisi. Namun, sebelum itu terjadi, Yuan datang dan memberikan serangan terakhir. Dalam detik-detik terakhirnya, Ying mengingat sumpah setianya sebagai abdi negara sebelum akhirnya meninggal.
Setelah dilakukan otopsi, si dokter menemukan sebuah kertas dalam perut Ying yang ternyata berisi peta lokasi penyimpanan narkoba Yuan. Fakta mengejutkan pun terungkap. Ying sebenarnya masih bagian dari kepolisian dan hanya berpura-pura dikeluarkan untuk menjalankan misi tugas rahasia. Esok harinya, kepolisian langsung melakukan operasi besar-besaran. Dalam baku tembak yang terjadi, anak buah Yuan mulai berjatuhan. Yuan yang sadar, dirinya terjebak berusaha melarikan diri. Namun, Sinin yang menyimpan dendam atas kematian Ying mengejarnya. Mereka bertarung sengit hingga akhirnya polisi datang dan mengakhiri semuanya. Tamat, ending yang memantapkan, tapi penuh kejutan. Setidaknya Ying berhasil menjalankan misinya sampai akhir, meski harus mengorbankan nyawanya. Gimana ngap filmnya? Coba aja, Ying nggak menigoi kan? Dapat bonus kenaikan jabatan? Ah sudahlah, ambil yang positif, buang yang negatif ya ngap.